sahabat, selamat datang di Gaya Dental Talk, You Smile We Smile. Kita bakal bahas-bahas terkait masalah yang udah pastinya sering dijumpai oleh kita semua, yaitu gigi berlubang. Kenalin, aku Eka, Customer Relation Gaya Dental Clinic Cabang Veteran. Nah, di kesempatan kali ini aku juga nggak bakal sendirian, aku ditemani sama narasumber cantik kita, yaitu Dr. Regin. Halo Dr. Regin. Halo Eka. Halo sahabat semua, perkenalkan aku Dr. Gigi Regin, dokter gigi umum di Gaya Dental Clinic Simpang Harum. Sesuai topik kita hari ini nih dok, yaitu gigi berlubang. Sebelumnya aku mau nanya nih, banyak nggak sih pasien dokter yang datang dengan keluhan gigi berlubang dok? Jadi Eka dan sahabat-sahabat semua, memang ya topik untuk gigi berlubang itu menarik banget. Karena memang kebanyakan pasien yang datang kepada kita itu keluhannya adalah gigi berlubang nih Eka. Dan juga gigi berlubang itu sampai yang sakit gitu sama pasiennya. Jadi pasien datang kadarnya gigi berlubangnya udah sakit kayak gitu. Jadi kayak pasien itu datang nggak cuma dengan gigi berlubang aja ya dok, ada yang sakit juga gitu. Iya, Itu kira-kira kenapa sih dok? Kok bisa sampai sakit gitu? Jadi gigi berlubang ini sendiri ya kalian sahabat semua terjadi karena adanya bakteri yang menghasilkan asam dari makanan yang kita konsumsi. Apalagi makanan manis dan juga makanan yang asam. Nah, asam yang tadi diproduksi oleh kuman atau bakteri ini akan mengikis permukaan gigi kita. Sehingga nanti lama-kelamaan akan terjadinya lubang, membentuk lubang kayak gitu. Nah, lubang ini jika dibiarkan makin lama itu dia akan masuk lebih dalam lagi. Jadi lubangnya makin dalam dan menyebabkan sakit sama pasiennya kayak gitu. Jadi karena udah terlalu lama dibiarkan jadi sakit ya dok ya. Nah, kemarin nih juga ada nih dok, pasien datang dengan keluhan di dalam gigi berlubangnya itu udah tumbuh daging dok. Nah, kira-kira kalau kayak gitu tuh gimana sih dok? Kok bisa sampai ada daging tumbuh di gigi berlubangnya dok? Nah iya, itu juga banyak tuh sahabat datang pasien dengan keluhan di dalam giginya itu yang berlubang ada daging yang tumbuh. Daging gitu. tumbuh gitu dok. Biasanya pasiennya ngeluhinnya tuh agak ngilu dok kalau digigitin, atau misalnya lagi diem itu suka ngilu kalau disentuh. Biasanya daging yang tumbuh pada gigi berlubang tersebut karena adanya pembesaran dari sarafnya gitu. Dan juga itu tuh respon kita sebenarnya terhadap respon tubuh kita ya terhadap gigi berlubang tersebut. Jadi karena udah lama didiemin ya dok, lama-lama nggak cuma sakit tapi juga bisa tumbuh daging di dalamnya nih dok ya. Oke, kira-kira solusinya apa sih dok untuk kondisi gigi berlubang kita itu dok? Oke, kalian sahabat semua perlu diketahui terlebih dahulu bahwa gigi berlubang ini tuh dia ada macam-macam nih Kak. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya sedang, ada yang dalam sampai ke saraf gitu. Nah, jika sahabat ataupun Eka gigi berlubangnya itu masih sampai email atau masih kecil, itu dapat kita lakukan penambalan biasa. Nah, namun jika lubangnya itu udah sampai ke saraf, di mana pasiennya ini biasanya ngeluhin itu sakit banget gitu, susah tidur, susah makan gitu. Maka gigi tersebut harus dilakukan perawatan saluran akar Eka. Oke. Terus dok, kalau udah parah banget nih lubang giginya nih dok, udah sampai kayak nggak ada lagi sisa gigi bagian atasnya atau udah rapuh, itu kira-kira apa sih solusinya dok? Kalau misalnya udah habis banget giginya gitu ya, udah tinggal akarnya doang nih, maka satu-satunya solusi untuk itu adalah pencabutan. Jadi gigi tersebut harus cabut. Oh, harus dicabut ya dok. Kan kalau seandainya giginya dicabut nih sayang banget ya kan, nanti kita jadi susah ngunyah, terus estetikanya mungkin juga terganggu, pokoknya bikin gak nyaman nih di pasiennya. Kira-kira apa sih solusi lain selain dicabut dok? Oke, untuk solusinya memang sampai sekarang sih satu-satunya cara emang dicabut ya. Karena kalau kita biarkan sisa akar tersebut tetap tinggal di rongga mulut kita, nanti yang ada infeksi nih Kak. Bisa menyebar infeksinya ke mana-mana kayak gitu kan. Bisa bengkak gusinya gitu. Bisa menyebabkan nanah juga gitu. Dan juga bau mulut biasanya kalau bahaya ya dok ya. Banyak banget. Nah, kalau misalnya udah dicabut nih nggak usah panik. Kita bisa pakai gigi palsu nanti. Gigi jadi palsu ya dok tetap ya. bagus. Gitu. Kalau seandainya kita nggak mau nih pakai gigi palsu dok, kayak terkendala dana atau yang lain-lain, itu gimana sih dok? Ini menarik sih sebenarnya. Udah bikin satu bab lagi kita. Kita bikin satu bab lagi ya. Kayaknya kita harus bikin ini lagi. Oke, jadi kita bahas di next ya podcast selanjutnya. Gitu Oke. Jadi ada nggak sih dok insight atau saran-saran untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat semua terkait pencegahan gigi berlubang ini dok? Oke, untuk pencegahan gigi berlubang sendiri untuk sahabat-sahabat semua, yang pertama adalah harus sikat gigi 2 kali sehari, yaitu yang pertama 30 menit setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Terus menggunakan benang gigi ya untuk sela-sela giginya. Terus menghindari atau mengurangi makanan yang manis dan juga makanan yang asam.
Dan satu lagi nih yang paling penting banget, jangan lupa untuk periksa rutin gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali untuk scaling ya dok Ya, ya. benar, untuk scaling, Oke. untuk dental check up biasa juga nggak apa-apa kok. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi sahabat, dari sebelum gigi berlubang kita itu makin parah sampai akhirnya harus dicabut ya dok ya. Nah, kita lebih baik mencegah dulu. Jadi kalau udah ada keluhan gigi berlubang dan yang lain-lain, segera ke dokter gigi. Sahabat boleh datang ke Gaya Dental Clinic untuk dental check up. Sampai jumpa di next podcast kita selanjutnya. You smile, We smile. we smile. Bye-bye. Gaya Dental Clinic, you smile, we smile.